Jadi mari kita lihat tadi, kalau misalnya fx tambah delta x lebih kecil daripada fx, maka kalau ini pindah ke sini, fx tambah delta x dikurang fx itu lebih kecil daripada 0. Untuk limit delta x mendekati 0, maka fx tambah delta x dikurang fx dibagi dengan delta x lebih kecil dari 0. Sehingga syarat fungsi turun adalah f aksen x sama dengan 0. Karena fungsi naik dan fungsi turun anak-anak kami itu merupakan sebuah pertidaksamaan, yaitu lebih besar dan lebih kecil daripada 0, maka untuk menentukan atau untuk memahami kapan interval fungsi itu naik dan kapan interval fungsi itu turun, maka sudah pasti kita harus menguasai apa yang dikatakan dengan menentukan himpunan penyelesaian sebuah pertidaksamaan. Kalau kita ingat pembelajaran yang lalu anak-anak kami, suatu penyelesaian pertidaksamaan harus melalui 4 langkah. Ada beberapa langkah dia. Pertama, anggap dulu dia persamaan. Yang kedua, tentukan akar-akar persamaan, tetapi di dalam pertidaksamaan dia dikatakan nanti dengan nilai kritis. Dikatakan dengan nilai kritis ya. Yang ketiga, uji titik di sekitar titik kritis untuk menentukan tanda positif atau tanda negatif. Lalu yang keempat, tentukan HP sesuai permasalahan yang ditanyakan. Baik, kita perhatikan contoh nak. Tentukanlah interval fungsi naik dan turun dari grafik. X pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 3x tambah 12. Fx sama dengan x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 3x tambah 12. Masuklah kita kepada syarat fungsi naik. F aksen X lebih besar dari 0. Syarat fungsi turun. F aksen X lebih kecil daripada 0. Bertanda positif, bertanda negatif. Sehingga kalau kita ambil F aksen X untuk naik, berarti turunan dari sini 3x kuadrat tambah 8x kurang 3 lebih besar daripada 0. Maka 3x tambah 1 dikali x kurang 3, faktor dari sini lebih besar daripada 0. Ini baru kita ambil titik kritisnya. Titik kritisnya dari sini dapat minus 1/3, dari sini dapat 3. Sorry nak ya, titik kritisnya coba perhatikan dulu. Ini tambah ini, coba perhatikan nak ya, ini tambah 3, ini kurang 1. Tambah 3 kurang 1, sehingga X-nya 1/3, ini sama dengan min 3. Jadi ini nak, min 3, ini 1/3. Jadi, perhatikan. Kalau kita uji titik 0, masukkan ke sini nak. 3 kali 0, 0 kurang 1, ini min 1. 0 kali 3, 0 kali 3 itu 0 tambah 3 itu 3. Min 1 kali 3 negatif. Maka pada titik 0, di sini kan 0 ya. Ini negatif. Ini selang-seling nak. Ini positif, ini positif. Sehingga kalau kita masuk ke berarti ini min 3 kurang daripada X kurang dari 1/3. Jadi ini min 3 atau 1/3. Kurang daripada naik, ya Pak. Ini pada ini. Tetapi kalau untuk naik bertanda positif, X kurang min 1/3, X lebih besar dari 1/3. Ini kalau untuk naik di sini nak, ini turun. Oke.